kita lanjutkan ke profesi akuntansi. Mana kalau profesi ini pasti berkaitan dengan sebuah pekerjaan dong tentunya. Ya. Jadi profesi akuntansi itu adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, dan akuntan yang bekerja pada pemerintahan, serta akuntan sebagai pendidik gitu. Jadi banyak sekali profesi-profesi akuntansi tersebut. Oke. Apa aja profesi-profesi akuntansi tersebut? Yuk kita simak penuturannya. Yang pertama yaitu akuntan publik atau lebih dikenal dengan istilah public accountant. Adalah jenis profesi akuntansi yang mana posisinya tuh independen atau dia berdiri sendiri guys, dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasanya. Jadi seperti ini ya, ada beberapa orang yang ahli di bidang akuntansi, mereka mendirikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu akan menghasilkan jasa nanti pembuatan laporan-laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasanya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia berdiri sendiri, dia tidak di bawah pemerintah, dia tidak di bawah perusahaan swasta, tapi dia berdiri sendiri menghasilkan jasa pelayanan akuntansi tadi. Nah, itu disebut dengan akuntan publik. Yang kedua, akuntan pajak. Kalau akuntan pajak ini pasti nih di kantor pajak nih, pasti kerjanya nanti berhubungan dengan penghitungan pajak. Ya benar sekali. Jadi seorang akuntan perpajakan bertugas untuk mengkalkulasi dan menganalisis banyak kejadian-kejadian ekonomi dengan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari dengan tujuan untuk menentukan strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi nanti setiap perusahaan atau setiap orang pribadi yang mau atau yang memperoleh penghasilan, dia diwajibkan oleh negara kita Indonesia untuk membayar pajaknya. Itu namanya PPH ya, PPH, pajak penghasilan. Nah, berapa besaran pajaknya itu nanti akan dibantu hitung oleh akuntan pajak. Nah, jadi banyak karir-karir yang dapat kamu pilih sebagai seorang akuntan perpajakan. Kamu bisa bekerja misalnya jadi pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak, jadi tax planner di kantor akuntan publik, tax advisor di kantor konsultan pajak, pegawai pajak di sektor swasta, konsultan pribadi, dan mendirikan kantor konsultan pajak. Jadi ini profesi yang kedua ya, akuntan pajak. Ini gajinya lumayan ini guys, orang-orang pajak ini besar-besar gajinya. Kamu rajin-rajin aja belajar biar nanti bisa bekerja sebagai seorang akuntan pajak. Tapi rata-rata akuntan itu gajinya besar loh guys. Kamu bisa searching sendiri di Google nanti besaran gaji seorang akuntan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kantor jasa akuntan. Nah, dia hampir sama nih dengan akuntan publik. Kantor jasa akuntan ini adalah kantor yang didirikan untuk di mana jasanya itu untuk membuat laporan keuangan bagi sebuah perusahaan atau wajib pajak yang membutuhkan gitu. Jadi kantor jasa keuangan atau KJA istilahnya ya. Yang keempat yaitu akuntan perusahaan. Nah, akuntan perusahaan berarti akuntan yang bekerja atau mengabdikan dirinya di sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, berarti dia ini akuntan perusahaan ini nanti akan membuat laporan keuangan di sebuah perusahaan gitu. Yang kelima, akuntan pemerintahan. Nah, kalau akuntan pemerintahan ini adalah seorang akuntan yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintahan. Biasanya akuntan pemerintahan bekerja untuk memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan membuat rancangan sistem akuntansi tertuju untuk biasanya akuntan pemerintahan bekerja untuk memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan membuat rancangan sistem akuntansi untuk pemerintahan. Jadi akuntan-akuntan yang bekerja di perusahaan atau di badan-badan pemerintahan tersebut dengan akuntan
pemerintahan. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan. Adapun tugas akuntan pendidik ini adalah menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan. Nah, jadi nanti ketika kamu kuliah di sebuah perusahaan, ketika kamu kuliah di sebuah perguruan tinggi, kamu ambil jurusan akuntansi dan akan belajar dengan seorang akuntan pendidik. Dan yang terakhir adalah teknisi akuntansi, di mana teknisi akuntansi adalah teknisi yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelaksana pembukuan pada dunia usaha atau lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Profesi ini juga membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan pada suatu perusahaan atau entitas. Nah, jadi nanti ini ada bagi kalian anak SMK nanti kelas 3, kalau kelas 12 ya, setelah melaksanakan UKK atau uji kompetensi keahlian, di mana pengujinya dari LSP atau LSK, kamu dapat mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian dari LSP atau LSK tersebut, dan sertifikat itu kamu bisa menjadi seorang teknisi akuntansi. Artinya sertifikat tersebut kamu bisa pakai untuk melakukan lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan, dan nanti kamu akan berprofesi sebagai teknisi akuntansi. Artinya kamu dapat membantu pekerjaan-pekerjaan akuntan dalam membuat laporan keuangan di sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah profesi akuntansi itu, seorang akuntan harus berpedoman pada etika profesinya. Jadi, sebuah profesi itu harus memiliki etika ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas etika profesi akuntansi. Apa itu etika profesi akuntansi? Adalah suatu pedoman perilaku dan bertindak bagi siapa saja yang menjalani profesi akuntan. Etika profesi ini wajib dimiliki oleh seorang akuntan agar pemakai informasi akuntansi tidak dirugikan. Nah, ada 8 macam etika profesi akuntansi. Apa aja yang 8 itu? Adalah yang pertama, bertanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi. Jadi, dalam melaksanakan tanggung jawabnya seorang akuntan, maka dia harus profesional dan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka melayani publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen terhadap profesionalismenya. Yang ketiga, etika profesi akuntansi itu adalah integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesinya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Nah, setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesinya. Jadi seorang akuntan itu dia tidak boleh memihak, karena kalau dia memihak dapat merugikan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi tersebut. Jadi dia harus bersifat objektif. Jika A, katakanlah A, jika B, katakanlah B. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, etika profesi akuntansi itu adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompeten, dan tekun, serta berkewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan, agar klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat yang diharapkan. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam adalah kerahasiaan, di mana setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tanpa persetujuan. Nah, jadi tidak boleh menyebarkan informasi akuntansi yang ada
di sebuah entitas tanpa persetujuan dari pihak-pihak terkait. Oke, yang ketujuh, etika profesi akuntansi itu adalah perilaku profesional. Nah, setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menciderai profesinya. Artinya, dia harus menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Dan yang kedelapan adalah standar teknis, di mana setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dilakukan dengan kehati-hatian. Jadi dalam bekerja itu ada standar teknisnya, guys. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dari penerima jasa selama tugas tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitasnya. Jadi tidak bisa mengada-ada ya, dan tidak bisa memihak. Jadi itulah pedoman-pedoman perilaku atau etika profesi yang harus dipatuhi para akuntan, baik itu yang bekerja di akuntansi, di bidang akuntansi keuangan, akuntansi publik, akuntansi pemerintah, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian materi kita pada kompetensi dasar 3.2 tentang profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Bunda harapkan kamu memahami pemaparan materi pada video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih dan thank you for listening. Do you have any question for me? Silakan cantumkan di kolom komentar dan nanti akan Bunda jawab satu persatu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.